Ya, saya nggak sebutin lagi ya, sudah banyak kemarin saya di Al-Ma'mur bicara tentang bagaimana meneladani Nabi dari konsep batinnya. Cuman saya berpesan aja begini, bahwa ada orang bawa amal yang begitu banyaknya, amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal sedekah. Orang itu ahli puasa, orang itu wara, tetapi orang ini kalau beramal ada ujubnya. Orang ini kalau beramal setelah sukses ada fakhrnya, sombongnya. Orang ini selalu di tengah umat merasa dia lebih baik daripada yang lainnya. Yukabbiru ala nasi fi majalisihim. Orang ini hatinya punya kedengkian, hasad. Orang ini kagak punya rasa rahmat. Nah, orang-orang yang amalnya banyak, walaupun sering umroh, sering haji, beramal soleh, katanya amal ini kagak boleh naik ke langit berikutnya, kagak boleh dilaporkan kepada Allah. Kenapa? Laqad amarni alla ad'a amali yujawizuni min ghairi. Allah telah memerintahkan kepada saya, amal ini kagak boleh naik ke langit yang berikutnya. Ya, setelah lulus semua amal-amal, malaikat diiringi 3000 malaikat. Ini malaikat hafazah namanya, melaporkan kepada Allah. Allah, ini amal cakep banget dan ikhlas yang melakukannya. Allah lihatin, ya, Allah perhatikan. Apa kata Allah? Malaikat, antumul hafazatu, kalian hanya malaikat pencatat amal, tetapi saya raqibun ala fi nafsihi, ay muttali'un ma fi qalbihi. Saya selalu mengamati bagaimana isi hatinya. Innahu amila amalan li ghairi. Orang itu kalau beramal bukan untuk saya. Amalnya ria, ujub, karena tetangganya, karena mertuanya. Dikisahkan kitab Minhajul Abidin, ada orang tinggal di pinggir jalan, kayak gini lah nih, ya, tinggal di pinggir, rumahnya di pinggir jalan. Dia baca surat Toha, lagi baca surat Toha, ya, dengan pelannya, khusyuknya. Pas di ayat ke-30 misalnya, ya, tetangga sampingnya keluar rumah berjalan. Ini yang tadi lagi baca Quran pelan-pelan, tahu-tahu dia kencengin suaranya. Apa maksudnya itu, Pak? Itu yang namanya ria, suka timbul mendadak tuh, langsung hati-hati. Maka kata Nabi kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai putraku, ini stata'ta, dalam riwayat lain in qadarta, jika engkau mampu setiap hari, hina tusbihu wa hina tumsiu, di setiap sore, di setiap malam, upayakan bersihkan hatimu. Laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Hati kita ada dendam sama tetangga, bersih. Kemarin Pak Ketua Budia datang ke rumah saya. Kalau tadi anak remajanya ya, apa namanya, Karisma ya, Karisma itu si Zeki ya, Zaki, Jasa, siapa lagi itu ya. Saya tanya sama Ketua Budia, ini mau ngambil temanya apa nih? Apa temanya? Dilihat dulu. Di spanduk kagak ada temanya ya. Ada. Kelupaan. Disebutin dah tuh di WA saya. Tadi saya catat ya. Apa itu? Mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya. Nanti saya terakhir mau kasih sedikit. Jamaah yang berbahagia. Jadi Allah mengatakan garral adamiyyin, orang ini selalu
Wa garrakum ya malaikati, juga menipu kalian malaikat. Ya, dia kalau beramal bukan karena Allah, tapi karena nafsunya pengen dipuji atau karena orang lain. Hati-hati. Nah, orang yang tadi baca surat Thaha, setelah selesai dia tertidur. Dalam tidurnya diriwayatkan dia ya seperti bermimpi, di depannya ada catatan surat At-Thaha tadi dia baca. Dia perhatikan itu. Setiap ayat di bawahnya ada nilai 10, dikasih 10 pahala terus begitu. Di ayat 30 misalnya, ya biasa sih nggak ada ayat berapanya. Di ayat 30 kagak ada ayatnya sama sekali, juga kagak ada nilai pahalanya. Dia berpikir, perasaan tadi saya baca juga nih, kok kagak ada? Ya, tahu ada suara datang. Iya, memang awalnya itu saya catat juga. Kemudian datang lagi perintah berikutnya, dihapus itu, dihapus. Nanya nih yang baca Thaha, nah emang kenapa dihapus? Kata suara itu, tadi kamu pas baca ayat ini kenapa dikencangkan suaranya? Ya, apa ibu-ibu niatnya? Karena ada riya. Ya, kullu amalin laisa lahu ikhlasan fa huwa riya'un. Semua amal yang tidak ada ikhlas karena Allah itu namanya riya. Wa innallaha la yaqbalu amalan muradi. Allah tidak akan menerima amal orang yang riya. Nah, ini hati-hati, penting banget. Dan pesannya katanya, jika Anda ingin mengenal Nabi, ikuti juga secara mutababatin niyah. Setiap sore, pagi, upayakan. Jangan sampai di hati kita ada dendam. Jamaah yang berbahagia, baginda Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, ya, ini kedatangan hijrah beliau. Setelah pertama sahabat disuruh hijrah ke Ethiopia, gagal. Ke kota Taif, gagal. Beliau hijrah. Tapi Nabi luar biasa strateginya. Nabi sudah pasang semuanya. Ya. Sebelumnya dari Madinah sudah datang Aqabatul Ula, Aqabatul Tsaniyah, sudah berbayat